Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Iwan MAG serta teman-teman PAIB sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menjalani hidup hingga saat ini. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para sahabatnya, dan kita sebagai umat muslim. Ada peribahasa yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Elvira Triana. Saya dari kelas PAIB. Saya akan menyampaikan materi tentang epistemologi. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan baik. Pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan, sedangkan logos berarti ilmu, teori, ulasan, atau uraian. Jadi, epistemologi berarti sebuah teori atau ilmu tentang pengetahuan. Sedangkan pengertian epistemologi menurut terminologi merupakan suatu cabang yang mengkaji secara mendalam dan radikal mengenai asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Konsep epistemologi. Konsep epistemologi dalam Islam pada hakikatnya tidak terlepas dari dimensi teologisnya yang bercorak tauhid. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa Allah merupakan pencipta dan pemelihara alam semesta. Kekuasaan Allah sebagai pencipta kelihatan mampu menempuh proses yang memperlihatkan konsistensi dan keteraturan. Dalam proses pemeliharaan, Allah mengurus, memelihara, dan menumbuh kembangkan alam secara bertahap dan berangsur-angsur. Dalam konteks yang terakhir ini, Allah tidak lain adalah pendidik yang sebenarnya. Pendapat para ahli. Musa Asy'ari menyatakan bahwa jika dalam uraian ontologi, pendidikan Islam menolak adanya dikotomi pendidikan Islam, maka persoalan selanjutnya adalah implementasinya dan konsep ilmu yang akan dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanpa adanya penegasan konsep ilmu-ilmu, maka lembaga pendidikan agama Islam sebagai pusat pengembangan dan kajian ilmu akan makin sulit berhadapan dengan tantangan dan tuntutan adanya kecenderungan spesialisasi ilmu-ilmu yang makin menyempit dan parsial. Dalam konsep epistemologi, Islam yang berdimensi tauhid tercermin pada pandangan bahwa ilmu-ilmu pada hakikatnya merupakan perpanjangan dari ayat-ayat Allah yang terkandung dalam semua ciptaannya, serta ayat-ayat Allah yang tersurat dalam Al-Quran. Berbicara mengenai epistemologi ilmu pendidikan Islam, maka akan timbul pertanyaan, bagaimana cara mengembangkan ilmu pendidikan? Dalam mengembangkan sebuah disiplin ilmu, dapat dilakukan dengan cara mengembangkan teori-teori dari ilmu tersebut. Begitu pula dalam mengembangkan ilmu pendidikan Islam. Mengembangkan teori berarti merevisi teori yang ada, memahami teori yang lama, atau membuat teori baru. Merevisi teori yang ada dalam pendidikan berarti menyempurnakan teori yang telah ada agar sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan membuat teori berarti merancang teori baru. Sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah dalam materi yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.